Vicky Naki pun juga ayo kalau mau cerita nggak apa-apa kok, sampai ceweknya tuh tersipu-sipu Yui-nya gitu loh. Ini sudah bahaya banget loh ini untuk para perempuan nih. Bahaya banget. Kenapa Tuhan sampai ngasih dia orang tua yang seperti itu? Pasti supaya anaknya belajar untuk jadi kuat. Ini sedih banget sih gimana dia bilang kalau dia nggak punya teman. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Kerani TV. Saya Aldini Pratiwi. Saya adalah seorang spiritual life coach dan certified hypnotherapist. Selama ini saya bekerja sebagai konselor. Jadi setiap hari saya konseling orang, tapi memang dari sisi spiritualnya. Oleh karena itu saya mendirikan di IG saya Sacred Empress, sebuah wadah untuk healing yang sebenar-benarnya healing. Sacred Empress itu saya buat untuk jadi wadah mereka-mereka yang ingin menyembuhkan dirinya sendiri dengan kesadaran Tuhan. Jadi kita kembali sebagai kita ini sebagai makhluk Tuhan. Kira-kira Tuhan tuh mau apa di hidup kita. Kali ini saya bekerja sama dengan Kerani TV dan Ikigue Nuswantara, sebuah perhimpunan yang berkonsentrasi pada bidang spiritual, kreasi, dan edukasi. Kami akan mengadakan serial serba-serbi kesehatan mental. Jadi kalau saya akan komentar mengenai kesehatan mental dari sisi spiritual ya. Di episode pertama ini saya akan menonton sebuah video yang sangat menarik tentang Vicky Naki dan Ome TV. Pasti kalian sudah tahu ya, Vicky Naki yang banyak sekali ngobrol sama orang-orang di luar negeri karena dia punya kemampuan bahasa yang cukup banyak. Kita mau ambil yang dia berkomunikasi dengan seseorang yang namanya Yui. Video ini sebenarnya saya melihatnya ini ada concern besar. Jadi Yui itu kelihatan banget lagi dalam kondisi tertekan, gelisah, dan dia juga memang mengakui memiliki masalah kesehatan mental. Jadi coba kita lihat sama-sama videonya. Nanti kalau ada yang menarik akan saya pause dan akan saya mungkin memberikan sedikit komentar ya. Oke, mari kita mulai. Alright. Wait, did you cry? Yeah. Yeah? Oh no, why? Maybe you wanna share your problems to just, get it out of your chest. Sebenarnya saya agak concern ini Yui ini baru mulai ngobrol dengan seseorang yang masih stranger, dan Vicky-nya ini jago banget ya. Vicky-nya ini jago banget. Sebenarnya kalau dari saya pribadi ini agak bahaya lah sebenarnya, ini laki-laki yang punya kemampuan seperti ini itu agak bahaya untuk perempuan-perempuan yang fragile. Jadi ini dari dua sisi pun sebenarnya bahaya karena seseorang seperti Yui ini yang sedang fragile mencari pertolongannya itu dengan ngobrol sama orang-orang asing yang mana ini di dunia maya. Dia tuh nggak tahu dia akan ngobrol sama siapa, dan kalau dia tiba-tiba ngobrol sama orang-orang yang kayak Vicky Naki, dan Vicky ini jago banget bagaimana mengambil hati perempuan. Untungnya kalau Vicky ini baik ya, cuma kalau misalnya dia bertemu dengan predator misalnya, ini bahaya sekali untuk Yui. Jadi teman-teman yang memang sedang ada masalah, kalau menurutku jangan membuka dirimu ke orang-orang asing ya. Ini baiknya pergilah ke memang orang-orang yang memang profesional, karena kamu tidak pernah tahu ketika kamu bercerita tuh akan seperti apa. Oke. Tuh, Vicky Naki pun juga ayo kalau mau cerita nggak apa-apa kok, sampai ceweknya tuh tersipu-sipu Yui-nya gitu loh. Ini sudah bahaya banget loh ini untuk para perempuan nih. Bahaya banget. Oke, nah apa yang terjadi? Aku cuma capek dan sedih aja. Pertama, kenapa kamu capek? Mentally or physically? Nah, mentally. Jago banget nih Vicky nih emang nih. Iya. Nah, Vicky lagi bilang kalau memang yang namanya sakit mental, capek mental itu lebih capek daripada capek fisik, dan itu memang benar banget, benar banget. Karena yang namanya capek fisik kita bisa tidur, tapi kalau misalnya capek mental tuh
itu lama, karena capek mental itu sebenarnya terjadi bukan karena ada satu kejadian aja dan akhirnya kita jadi capek mental. Capek mental itu terjadi karena ada banyak hal yang terjadi terus menerus dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya capek mental. Karena itu tidak bisa menyelesaikan kelelahan mental, itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan gitu. Jadinya memang terlihat seperti ini. Mungkin memang dia juga sudah capek, dia nggak tahu harus kemana lagi. Ditambah lagi ini udah capek mental, dia pun tidak bisa tidur. Nah, kalau udah tidak bisa tidur itu sebenarnya saya sebagai praktisi hipnoterapi itu sebenarnya biasanya bisa di hipnosis atau dicek sebenarnya kondisinya itu apa sih yang sebenarnya benar-benar membuat tidak bisa tidur gitu. Ini perlu dicari ada apa, dan akhirnya kita coba carikan juga solusinya sehingga tidak berlarut-larut seperti ini. Kita tonton lagi ya. Tuh, I can't sleep, kasihan. Why? Dia ada mimpi buruk yang terus terjadi. Past, I have a difficult life. Difficult life? Very, very hard. Very, very hard. Oh my god. Jadi memang dia punya kehidupan yang sangat sulit di kehidupan dia yang lalu gitu. Mungkin ada yang belum bisa dia terima dari kehidupan ini sehingga akhirnya dia kabur mungkin sepertinya dari kehidupan itu. Yang pertama, dia belum berdamai dengan masa lalunya sehingga itu terbawa dan akhirnya jadi mimpi buruk. Karena kita tuh sebenarnya tidak bisa lari dari masalah ya teman-teman. Kalau kita lari dari masalah itu, kita akan datang, masalah itu akan muncul di mimpi. Masalah itu akan hadir berupa orang lain yang bentuknya berbeda tapi permasalahannya sama. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pattern yang berulang, kenapa aku selalu diginin sama orang? Ada beberapa orang yang akhirnya melakukan hal yang sama kepada teman-teman gitu ya. Itu biasanya ada pattern yang belum selesai, ada pelajaran yang belum lulus gitu. Jadi coba disadari, kalau terjadi terus-menerus, itu pasti ada yang harus diubah dari kitanya. It's my last plan. I don't really talk the bad. Okay, let's not. Tuh, aku tidak suka ngomongin itu. Nah, lagi-lagi dia pun tidak suka ngomongin itu. Terlepas dari dia harusnya tidak ngomongin ini ke orang asing, tapi ketika kita tidak mau membahas masalah kita, ya kita tidak akan bisa menyelesaikan. Karena masalah tidak selesai dengan sendirinya. Kita harus menghadapi satu persatu, dan nggak semua orang memang mau menghadapi masalahnya, nggak mau ngebahas karena nggak enak, karena pasti nggak nyaman sekali. Tapi yang namanya juga sakit, mau sembuh aja harus minum obat pahit, ya sama aja menghadapi kehidupan pun juga menghadapinya pahit. Tapi akan lebih baik ke depannya dibandingkan kita lari dari masalah. Gitu. Coba kita lanjutkan lagi. Let's just talk about today. Why are you tired? You said mentally. What happened today? It's a very bad day. Oh man. You know Sorry. what? No, it's okay. Don't worry about that. It's okay. Today is a very bad because I have exam all the day, and I'm very tired with that. Why? You think you didn't do good enough or what? I don't know, Wait, why are you sad? because my grandma is dead today. I'm so sorry to hear that. Oh my god. That's okay. Udah dari masa lalu tidak didamaikan, terus begitu terjadi ada yang tidak menyenangkan, neneknya juga meninggal, kayak ya lama-lama akan jadi masalah yang numpuk di dirinya gitu. Memang terlihat Yui ini sudah biasa sekali memendam kesedihan ya, karena ketika ada neneknya meninggal hari ini dia pun kayak ya sudah gitu, kayak dia sudah biasa sekali membahas, sudah biasa sekali untuk kayak men-surprise perasaannya dia gitu. Yang mana akhirnya bom waktunya kan munculnya jadi nggak bisa tidur karena itu tidak dihadapi gitu. Kasian sih sebenarnya. My name is Naki. What's your name? I don't like my name. Come. Okay. Okay. I'm gonna. Because my mom is Japanese French, and my dad is French, Polish, and Korean. But I have a name Japanese.
So what's your... No, it's okay. Tell me, what's your name? Yuri. Dia bahkan tidak suka sama namanya dia. Berarti memang ada sesuatu, bahkan sampai namanya aja dia nggak suka. Ini berarti ketidaksukaan dia sama kehidupannya bahkan bermulai dari dia dikasih nama. Namanya aja dia nggak suka. Padahal sebenarnya bukan namanya yang salah, tapi pasti sesuatu akan namanya itu. Padahal di sini perlu digali kan, kenapa? What's wrong with Japanese name gitu? Nggak ada yang salah sama nama Jepang, tapi kenapa dia nggak suka gitu? Because in my past life, I have, do you know Arsene? Oh my god. From who? All, everyone? Yeah. Including your family? School. Huh? School. Ah, you get bullied. Oh my god, that's so bad. But your family always support you, right? Always take a good care of you. No? Because I don't speak that in my family. You don't talk about that? No. Why? You have to talk about it to your family. It's very difficult to talk about that. Okay, maybe not to your family, maybe to your best friend that you really trust. I don't have friends. Sekolah, ternyata dia dibully di sekolahnya. Itu yang jadi awal mula. Mungkin nanti bisa dicek. Biasanya ditanya dulu, ini tuh kapan gitu. Sekolah tuh kapan? Karena sekolah tuh lama ya. Sekolah tuh lama, bisa dari TK, SD, SMP, SMA. Itu sekolah yang mana? Dan dia tidak pernah cerita ke keluarganya kalau dia dapat pelecehan atau bullying di sekolah terkait dengan namanya ini. Karena seharusnya kan dia ngomong, tapi dia nggak ngomong. Dia pun nggak cerita ke temennya, dan karena dia bilang dia nggak punya temen. Mungkin karena di sekolah kayak gitu dia akhirnya menutup diri dan nggak punya temen. Tapi di sini lagi-lagi kalau ini aku malah lebih concern ke para orang tua ya, karena terkadang kita nggak bisa maksa anak untuk cerita sama kita, apalagi kalau kitanya terlalu sibuk sebagai orang tua. Tapi tolong untuk para orang tua lebih sering tanya anaknya gimana kondisi mereka dan lihat matanya, karena mata tuh nggak pernah bohong gitu. Saya pribadi pun merasakan bahwa anak-anak SD aja udah banyak yang bullying gitu. Anak-anak SD udah banyak yang bullying, dan perlu dipahami bahwa orang-orang yang bullying itu biasanya memang berasal dari keluarga-keluarga yang anaknya tidak terlalu diperhatikan sama orang tuanya. Sehingga hal tersebut pun saya informasikan kepada anak saya. Jadi kayak, nah biasanya memang orang-orang yang bullying itu they have problems with their lives. Jadi it's not about you, sometimes it's about them. Jadi kalian harus tahu bahwa kadang-kadang ada orang yang projecting their anger to people. Jadi sebenarnya anak itu nih, kalau anak-anak kecil ya, kadang-kadang kita nggak paham kok anak kecil bisa ngelakuin kayak gitu ya. Pertama mungkin karena nggak deket sama orang tuanya, sehingga selalu gadget terus, sehingga akhirnya nonton yang kasar-kasar, sehingga dia pun akhirnya terlatihnya untuk itu. Terus ada kemarahan, kayak aku ingin bapak ibuku ada di rumah tapi nggak ada, sehingga dia mencari kemarahan ini harus lari kemana. Akhirnya dia di sekolah seperti itu. Atau juga anak-anak yang terlalu dimanjakan, semuanya dikasih, sehingga akhirnya menghasilkan anak-anak yang egois dan yang memikirkan dirinya sendiri. Itu pun bisa terjadi. Sehingga akhirnya kepada orang tua, tolong jangan manjakan anakmu, tapi buatlah anakmu punya ketahanan mental yang cukup. Karena dimanapun berada, mereka akan selalu bertemu dengan orang-orang jahat, selalu akan ketemu bullier. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengajarkan anak-anak untuk bisa tahan secara mental untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu, dengan sadar bahwa it's about them, not about us gitu. Jadi ketika dilihat seperti ini, ketika dia dibully seperti ini dan dia nggak bisa cerita, aku berharapnya orang tuanya tuh lebih peduli gitu. Tapi kita nggak bisa, lagi-lagi ya, kalau emang orang tuanya nggak peduli, emang anaknya yang ternyata harus jadi lebih kuat. Nah, kalau di spiritual ini biasanya aku suka bilang segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, karena kenapa Tuhan sampai ngasih dia orang tua yang seperti itu? Pasti supaya anaknya belajar untuk jadi kuat,
Karena kita perlu sadari bahwa hampir semua orang yang sukses di dunia ini dimulai dari struggle kehidupan. Malahan anak-anak yang dimanjakan ya, bukan disupport. Dimanjakan biasanya malahan akhirnya menyulitkan hidup orang lain. Tapi kalau mereka-mereka yang ada di kondisi yang aman, disupport dengan baik, ada struggle yang cukup mumpuni untuk membuat dianya kuat, malahan akan menjadi sukses. Jadi pastinya sebenarnya Yui ini dikasih masalah ini tuh supaya, karena Tuhan mau dia sukses, karena dia mau kuat, karena Yui pasti mentalnya akan teruji dengan yang dia alami ini. Andai ada orang yang bisa bilangin Yui, atau nanti Yui-nya pun akan menyadari sendiri gitu. Jadi ini sedih banget sih gimana dia bilang kalau dia nggak punya teman. Terus udah gitu, selain nggak punya teman, terus dia bilang dia kesepian gitu. Tapi ini memang banyak sekali di masyarakat seperti ini.